Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 TPB 8 membuat RBL yang berjudul Pembelajaran Gaya Lorentz melalui eksperimen motor listrik sederhana dengan meninjau parameter. Perkenalkan, nama saya David Marbun, NIM 120, 130, 180, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ivan Cesar, NIM 120 1300083 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Rima Angelina, NIM 12043041 dari Prodi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran, NIM 120 130 179, berasal dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Margareta Cahyani Oktavia, NIM 120430047 dari program studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, nama saya Eva Regina Putri Hanungjati, NIM 120430049 dari Prodi Teknik Biomedis. Mengenal gaya Lorentz dan penemunya. Gaya Lorentz ditemukan oleh fisikawan asal Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Apabila penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar akan timbul gaya. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Konsep dalam basis gaya Lorentz dapat dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif eksperimen motor listrik sederhana. Apabila kawat penghantar dengan panjang tersebut yang dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan di daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus listrik, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan, yaitu motor listrik sederhana. Sekarang kita akan melakukan pembuatan alat dan bahan. Yang pertama, kita membuat tembaga. Kita lilitkan supaya menjadi seperti ini. Dan selanjutnya kita bersihkan tembaga tersebut ujung-ujungnya saja. Ini setelah itu kita buat baterai, kita buat seperti ini menggunakan aban menjadi seperti ini. Kita membuat ini 20 lilitan atau lilitan, sedangkan ini yaitu 15 lilitan. Dan kita membuat juga ada baterai yang 2 dan ada juga baterai yang 3 untuk menentukan tegangan atau kuat kecepatan mana yang lebih bagus atau yang lebih tinggi. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan putar kumparan pada motor listrik sederhana ini.
Yang pertama adalah variasi baterai. Di dalam percobaan yang telah dilakukan, didapatkan sebuah pernyataan jika semakin banyak jumlah baterai, maka akan semakin cepat gerak putar yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena di dalam baterai tersebut menghasilkan arus listrik. Dan jika semakin banyak baterai yang digunakan, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Pernyataan ini sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L. B merupakan medan magnet, I merupakan kuat arus, L merupakan jumlah lilitan. Dalam persamaan ini ditunjukkan jika arus listrik sebanding dengan gaya Lorentz, sehingga apabila arus yang digunakan semakin besar, maka hasil gaya Lorentz dan kecepatan putar kumparan akan semakin besar juga. 2. Variasi arah medan magnet. Perlakukan kinerja pada arah magnet menggunakan fenomena elektromagnet. Sebagaimana bahwa kutub-kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. Maka dapat diperoleh suatu gerakan jika Anda menempatkan sebuah magnet di sebuah poros yang bisa berputar, kemudian magnet yang lainnya pada suatu kedudukan atau posisi yang tetap. Awal mulanya, arus listrik akan disalurkan pada kumparan hingga permukaannya yang merupakan magnet utara akan bergerak menghadap ke magnet kutub selatan. Sedangkan kumparan magnet selatan akan bergerak menghadap magnet kutub utara. Ketika kedua kutub saling bertemu, maka terjadilah gaya tarik-menarik yang membuat kumparan berhenti bergerak. Arah magnet ini nantinya akan mempengaruhi sudut yang terbentuk sesuai dengan hukum gaya Lorentz. 3. Variasi besar medan magnet. Perlakuan jarak magnet ke kumparan atau yang menunjukkan besar nilai medan magnet mempengaruhi kecepatan gerak putar motor listrik. Karena jika semakin kecil jarak celah magnet rotor dengan kumparan stator, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan semakin besar tegangan yang diberikan kepada motor universal ini, maka semakin besar pula kecepatan putarnya. Sebaliknya, semakin kecil tegangan yang diberikan kepadanya, maka semakin kecil pula kecepatannya. Hal ini sesuai dengan induksi elektromagnetik. Faktor yang mempengaruhi kecepatan variasi lilitan. Perlakuan jumlah kumparan menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan justru berbanding terbalik dengan putaran yang dihasilkan. Hal ini karena semakin banyak jumlah lilitan, maka akan menaikkan beban massa kumparan dan meningkatkan besar gesekan pada rotor. Kemampuan putaran kumparan semakin menurun ketika jumlah lilitan semakin banyak. Semakin sedikit jumlah lilitan, kecepatan motor akan naik, tapi justru torsi ini malah sebanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin kecil kuat medan magnet, kecepatan motor akan semakin naik, tapi justru torsi ini malah sebanding lurus dengan kuat medan magnet. Jadi, dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa semakin besar jumlah lilitan, maka kecepatan putar akan semakin menurun, dan semakin kecil jumlah lilitan, maka kecepatan akan semakin besar. Kekurangan dari motor listrik DC. 1. Membutuhkan perawatan yang ekstra. 2. Lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. 3. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. 4. Tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. 5. Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Kelebihan dari motor listrik. 1. Torque awalnya besar. 2. Performansinya mendekati linear. 3. Sistem kontrol relatif lebih murah dan sederhana. 4. Cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamikanya yang baik. 5. Untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah dari motor AC. Penerapan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kipas angin, mesin cuci, blender, vacuum cleaner, dan pompa air. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kawat pengantar dengan panjang tertentu dan dialiri listrik, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi medan magnet, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang misalnya dipengaruhi oleh besar medan magnet, kuat arus, jumlah lilitan, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet.
Berdasarkan 4 percobaan yang dilakukan, diambil kesimpulan jika semakin besar kuat arus, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar dan kecepatan semakin besar. Yang kedua, semakin besar jumlah lilitan, maka semakin pelan kecepatan putarannya. Yang ketiga, semakin besar medan magnet, maka semakin cepat kecepatan putarannya. Yang keempat, arah medan magnet pada motor listrik akan mempengaruhi gerak putar di mana kutub-kutub yang berlawanan akan tarik-menarik. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subrek.